Cerita anime Soumin Sampel ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria suram dan pastinya jomblo bernama Kimito. Kimito sebenarnya adalah seorang anak sekolah seperti pada umumnya ya para penonton, hingga kehidupan normal Kimito ini berubah ketika tiba-tiba iya, tiba-tiba saja Kimito diculik oleh segerombolan pria berotot yang terlihat sangat sus sekali ya para penonton. Apakah mereka semua akan bermain bola-bola mercon? Yang sayangnya ekspektasi kalian salah ya bro ya. Karena sebenarnya tujuan pria berotot ini menculik Kimito itu adalah untuk membawa Kimito ke sebuah sekolah wanita bangsawan. Sedikit penjelasan aja mengenai sekolah wanita bangsawan ini. Jadi sekolah wanita bangsawan ini bernama Seikain, tempat seluruh wanita dari keturunan darah biru menemba ilmu. Tentu seperti namanya, sekolah Seikain ini merupakan sekolah khusus untuk para wanita saja. Dan tidak hanya muridnya saja ya cuy ya, para guru dan staf pun mereka semua adalah seorang wanita. Oh ya, maid yang memandu Kimito ini bernama Miyuki, yang mana nantinya Miyuki akan menjadi maid pribadi dari Kimito selama Kimito bersekolah di sini. Lalu bang, apa alasan mereka menculik Kimito ke sekolah ini bang? Rupanya kalian semua masih belum mengerti ya murid-muridku. Jadi intinya alasan mereka semua menculik Kimito itu adalah karena Kimito merupakan seorang rakyat jelata. Secara di sekolah ini kan diisi oleh para wanita-wanita mantap berketurunan darah biru ya para penonton. Yang oleh sebab itu mereka selalu dididik bagaimana menjadi seorang wanita terhormat, berperilaku layaknya tuan putri, dan dididik agar memiliki wawasan yang luas. Tapi itu saja tidak cukup untuk menjalani kehidupan di luar sana, sebab banyak sekali lulusan dari sekolah bangsawan ini yang merasa kaget ketika menghadapi dunia luar. Maka tak jarang para lulusan-lulusan dari sekolah bergengsi ini justru malah mengurung diri dan menjadi seorang hikikomori atau yang lebih dikenal dengan sebutan nolep lah. Nah, untuk mencegah hal tersebut, pihak sekolah pun mulai melakukan riset ke banyak masyarakat jelata seperti Kimito ini. And ya, dari sekian banyak kandidat yang ada, Kimito inilah yang terpilih. Tapi faktor besar Kimito dipilih ini bukan karena Kimito merupakan seorang masyarakat jelata saja ya teman-temanku, tapi dikarenakan Kimito adalah seorang pria penyuka otot dan yang berurat-urat. Baba Bowie. Wah, Kimito yang mendengar asumsi tersebut tentu tidak terima dong ya. Karena meskipun dari lahir Kimito tidak pernah mendapatkan pacar, tapi Kimito masihlah pria normal kok yang menyukai wanita. Namun Miyuki yang mendengar jawaban Kimito tentu tidak bisa membiarkan Kimito begitu saja dong ya. Jika omongan Kimito yang dilontarkan tadi memang benar adanya, maka Miyuki tidak akan segan-segan memotong bola-bola mercon milik Kimito. Agar apa? Agar hal-hal seperti peng ini, peng itu, dan peng anu-anuan tidak terjadi di sekolah ini. Walama Kimito yang mengetahui bola-bola merconnya ini akan hilang pun tentu ya mau tidak mau, senang tidak senang, maka dengan terpaksa Kimito pun mengiyakan asumsi Miyuki tentang dirinya yang menyukai pria berotot. Baba Bowie. And ya dari sinilah perjalanan Kimito yang akan mengharem dengan ratusan wanita sultan ini pun baru saja dimulai mamang. Kenapa nggak aja gitu yang jadi Kimito? Sesampainya di kelas, kini kita diperlihatkan seluruh wanita langsung menyambut Kimito dengan begitu anggunnya. Oh iya bro, selain memiliki parasi yang anggun, para wanita di sekolah ini ternyata mereka semua nampak terlihat begitu buta ya akan kehidupan dunia luar. Hal tersebut ditunjukkan ketika para wanita ini melihat handphone milik Kimito yang bagi mereka semua sangatlah terlihat asing gitu kan. Reiko yang merupakan ketua kelas dari Kimito sekaligus wanita paling uhui di kelas ini terlihat begitu tertarik dengan Kimito ya para penonton. Tapi ketika Kimito lagi asik-asiknya ngeharam dengan seluruh wanita yang ada di kelas tersebut, tiba-tiba saja Kimito diculik oleh seorang wanita bernama Aika.
Tujuan Aika sendiri menculik Kimito itu adalah karena Aika ingin mensilaturahmi bibir Kimito. Aika percaya jika dirinya mencium rakyat jelata, maka semua permintaan yang Aika inginkan ini dapat terkabul. Kimito yang masih sok ini pun langsung menyangkal hal itu semua. Kalau Aing, ya kali ditolak gitu kan. Maaf cu, kelewatan pas puasa. Oh ya, di balik tingkah polos Aika, Aika ini merupakan seorang wanita yang sangat antisosial serta selalu ceplas-ceplos ketika berbicara. Aika yang berpikir jika dirinya belajar tentang kehidupan rakyat jelata, maka permohonannya akan terkabul dan mungkin saja dirinya pun akan bisa menjadi populer. Tanpa basa-basi, Aika pun memutuskan untuk membuat klub rakyat jelata. Pada awalnya sih Kimito terlihat cukup keberatan ya dengan keinginan Aika ini. Tapi ketika Kimito melihat Aika yang begitu kesepian serta menangis karena tidak memiliki teman, maka pada akhirnya Kimito pun mengiyakan permintaan Aika tersebut. Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Kimito yang mulai menjalani kehidupan sekolahnya dengan dikelilingi oleh para wanita-wanita kawaii. Hingga pada suatu hari kini kita diperlihatkan Kimito yang diajak oleh Reiko untuk menikmati makan siang di sekolah bangsawan tersebut. Tapi ya karena Kimito sangat kaget gitu ya ketika melihat kantin sekolah ini layaknya restoran mewah dan Kimito juga kebingungan gitu kan bagaimana cara mesennya, maka di sini Kimito pun memutuskan untuk memesan cup ramen. なんだよこれ。和食です。カップ麺が主食と聞いておりますので、庶民への配慮です。庶民つってもカップ麺ばっか食わねえよ。今舌打ちしたよな。 Para wanita bangsawan yang nampak asing dengan makanan Kimito memutuskan untuk memesan makanan yang sama dengan Kimito. Tapi gimana ya, agak membuat jiwa miskin aing gemetar gitu cu, karena lihat aja lah sama kalian sendiri. Iya, kita diperlihatkan para wanita bangsawan yang sangat puas meskipun dengan hanya memakan selai ramen serta setetes kuah dan beberapa bumbu pelengkap yang disajikan dengan begitu mewahnya. Kenyang enggak yang ada busung lapar ya sat ya. Setelah acara makan siang dengan sehelai ramen, kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Kimito yang diajak oleh Reiko untuk menghadiri pesta dansa. Sebagai rakyat jelata, tentu dong Kimito sama sekali tidak pernah menghadiri pesta-pesta mewah seperti ini. Yang oleh sebab itu dengan aura penuh ketampanannya, tapi ya tidak setampan aing sih. Di sini Kimito pun meminta kepada Reiko untuk mengajarkan bagaimana caranya berdansa yang baik dan benar. Tentu Reiko yang baru pertama kali diajak dansa oleh pria menganggap hal tersebut sangatlah istimewa, dan dari sini pula lah Reiko pun mulai menaruh hati kepada Kimito. なんか踊れてる。 Reiko juga tak jarang berhayal jika dirinya serta Kimito akan menjalani ikatan pernikahan dan menjalin rumah tangga yang bahagia. Kayak di scene yang satu ini. アリスガオさん、じゃあ始めるよ。You know。そんな早すぎますわ。 Wedding for。 ウェディング。は？ 今からですか？でもそうですわね。 Tapi jalan haram Kimito tidak berhenti sampai sini saja ya para penonton. Yang mana ketika Kimito tengah bersantai di halaman, Kimito tak sengaja bertemu dengan seorang loli bernama Hakua. Tapi karena aing tidak suka arc loli dan loli juga sangat diilegalkan ya oleh FBI, jadi aing persingkat aja deh ya para penonton. So Hakua merupakan seorang loli jenius yang tinggal pada sebuah laboratorium. Tapi di balik kejeniusan Hakua, tak jarang Hakua tiba-tiba saja kehilangan kesadaran dan tiba-tiba membuka bajunya sembarangan. Wih. Nah, Kimito yang melihat kejadian brutal tersebut langsung mengurus Hakua dan sudah menganggapnya seperti adiknya sendiri. Sedangkan Hakua yang melihat kebaikan Kimito lambat laun mulai menaruh hati kepada Kimito dan selalu menempel dengan Kimito jika ada kesempatan. どうした？
こにいて。大丈夫ですか？ Hari pun berganti. Nah, ketika Kimito serta Reiko tengah jalan-jalan di sekolah, tiba-tiba saja Kimito dihadang oleh seorang wanita berpedang bernama Karen. Karen yang melihat ada seorang pria rakyat jelata di hadapannya tentu tidak tinggal diam dong ya. Yang mana di sini secara membabi buta, Karen menyerang Kimito hingga membuat seluruh pakaian Kimito robek dibuatnya. いや、お前だよ。 Kimito yang menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus menghindar ketika menghadapi Karen, langsung memberikan perlawanan kepada Karen. Tapi yang terjadi... Iya, Karen pun seketika pingsan ketika dirinya melihat sebuah bola-bola mercon milik Kimito. Karen yang kalah dalam pertarungan ini pun dengan muka kawainya mengatakan kepada Kimito bahwa Karen akan menganggap Kimito sebagai tuannya. Dan sampai Karen bisa mengalahkan Kimito, Kimito bebas melakukan apapun kepada diri dan tubuh Karen itu. Boy. And ya, dengan bertambahnya dua harem Kimito, ruangan klub jelata pun semakin ramai. Melihat keadaan klub semakin ramai, Aika memutuskan untuk membuat sebuah rencana agar dirinya bisa menjadi lebih populer lagi. Yang mana dengan bantuan Hakua untuk membuatkannya handphone, Aika berencana ingin membagikan seluruh handphone tersebut kepada seluruh murid agar bisa berkomunikasi dengan dirinya. Akan tetapi rencana Aika ini tidaklah mulus ya para penonton, sebab ketika Reiko tengah mengadakan sebuah pesta minum bersama teman-temannya, Reiko secara tidak sengaja mendengar sebuah kabar buruk mengenai kedekatan Aika dengan Kimito serta hubungan asmara Aika dengan Kimito. Wah, Reiko yang mendengar kabar buruk ini pun secara spontan merasa patah hati dan meninggalkan teman-temannya begitu saja. Imagoro, ii kageng ni nasatte. Kimito yang mengetahui pertengkaran Reiko dengan teman-temannya tersebut pun langsung curhatlah kepada Aika. Aika sendiri yang mendengar curhatan dari Kimito dengan berat hati mengorbankan handphone-handphone yang sudah dibuat Hakua untuk mendamaikan hubungan Reiko serta rekannya. And ya, dengan ide ini pun pada akhirnya hubungan Reiko serta rekan-rekannya berhasil kembali damai. 携帯電話をご覧になって。レイコ様？少しでお写真を撮り送り合うそうですわ。私たちお友達ですわよね。Reiko yang sangat bahagia akan bantuan Kimito tentu langsung berterima kasih kepada Kimito. Karena bagaimanapun juga jika tidak ada Kimito, mungkin Reiko tidak akan pernah berbaikan lagi ya dengan temannya tersebut. Kimito sendiri yang mendapatkan rasa terima kasih dari Reiko mengatakan bahwa sebenarnya ini bukanlah murni ide dari dirinya, melainkan semua ini merupakan ide dari Aika. Mendengar nama Aika, ekspresi Reiko pun seketika berubah menjadi marah dan langsung menghampiri Aika untuk baku hantam. Nah, setelah suasana mulai mereda, Reiko pun memutuskan untuk join ke dalam klub rakyat jelata. Ya, hitung-hitung agar bisa selalu dekat dengan Kimito lah. それは強いて言うなら将来のためですわ。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan kelas Kimito yang tengah melakukan study tour ke sebuah taman bermain rakyat jelata. Yang mana di tempat ini kita diperlihatkan sebuah replika kota seperti pada umumnya, yang hal ini dilakukan oleh pihak sekolah agar para siswi bisa merasakan kehidupan sehari-hari rakyat jelata. Para siswi yang melihat kota rakyat jelata ini tentu tak henti-hentinya yang merasa kagum dengan pemandangan yang mereka lihat saat ini. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua tibalah di sebuah game center. Tentu dalam kesempatan ini, Kimito tidak menyanyiakan aura ketampanannya untuk menambah harem baru lagi dong. Contohnya kayak di sini yang satu ini. Iku yo. Soro-soro da yo. Iya, genkai da. Stop it.
取れたね。 Sedangkan Aika yang memanfaatkan pengetahuannya dalam bermain game center dari Kimito, kini kita diperlihatkan Aika yang kini dengan pedenya sedang mengajari teman-temannya yang lain dalam permainan game goyang-goyang. Ya, Aing nggak tahu nama gamenya, jadi Aing sebut aja game goyang-goyang ya cuy ya. And ya, berkat Aika yang mengajari teman-temannya bermain game goyang-goyang, pada akhirnya Aika pun mulai bisa berkomunikasi dengan rekannya yang lain. Plus lambat laun Aika pada akhirnya mulai populer di kalangan teman kelasnya tersebut. 愛花様、私にも教えてくださいませ。ぜひ私にも。いいわよ。 Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan Kimito yang secara tidak sengaja memergoki Karen yang tengah memilih baju. Fun fact aja ya mengenai Karen ini. So, meskipun Karen memiliki wajah yang gahar, tapi faktanya Karen sangatlah menyukai hal-hal yang berbau keunyu-unyuan. Namun ya, Karen sama sekali tidak mau jujur aja ya dengan dirinya sendiri dan lebih mementingkan harga dirinya menjadi seorang samurai. いいんだよ。そういうのは店員さんがやってくれるから。 違うぞ。 Nah, Kimito dengan memanfaatkan perintahnya sebagai tuan dari Karen memerintahkan Karen untuk menggunakan baju-baju yang sebenarnya Karen sukai ini. Ya, meskipun di luarnya Karen seolah-olah tidak senang, tapi di hati kecilnya Karen sangatlah ingin mencoba baju tersebut. Yang oleh karena itu kita diperlihatkan 笑いたければ笑え。以前から多少気にしていたが、私の足は無様に太い。全然太くないよ。これくらいがいい。たとえ世界中を敵に回したって俺は大好きだって言い続けるから。 Karen yang mendapatkan pujian begitu banyak dari Kimito, apalagi sampai mendengar kata suka dari mulut Kimito, tentu tak kuasa menahan rasa bapernya tersebut dong ya para penonton. Baba Boy. Waktu demi waktu pun berlalu setelah Kimito menghabiskan karya wisatanya dengan kemantapan jiwa raga. Kini kita diperlihatkan Kimito yang sudah kembali bersekolah. Karen yang masih baper kepada Kimito entah mengapa tiba-tiba saja menyerang Kimito hingga membuat baju Kimito ini sobek-sobek ya karena terkena goresan dari pedang Karen. Sadar akan perbuatannya yang mengakibatkan baju Kimito sobek, Karen pun mengajak Kimito ke kamarnya secara paksa untuk menjahitkan baju milik Kimito. Tapi sebelum baju Kimito dijahit oleh Karen, Karen ini meminta kepada Kimito untuk berbalik badan terlebih dahulu ya. Kimito yang ya bingung ini sih iya aja gitu kan sampai tiba-tiba いいぞ。 どうだ。 Iya, kita diperlihatkan Karen yang menggunakan baju haram yang disarankan oleh Kimito. And ya, setelah menunjukkan baju haramnya kepada Kimito, Karen pun mulailah menjahit baju Kimito, bak istri yang tengah menjahit baju suaminya. Oh iya cu, di sini juga Karen sempat curhat kepada Kimito mengenai dirinya yang selalu membawa pedang kemana-mana, telapak tangannya yang keras karena selalu berlatih pedang, serta tubuhnya yang berotot tidak seperti wanita-wanita kawaii pada umumnya. Kimito yang melihat ada celah untuk melakukan jurus puncak boy nonjutsunya ini pun langsung mengatakan kepada Karen dengan kata-kata, まあなんつうか美しいと思う。 Karen yang mendapatkan kata-kata puncak boy dari Kimito seketika baper dong ya, hingga tiba-tiba ya, tiba-tiba saja Aika, Reiko, serta Hakua masuk ke dalam kamar Karen hingga membuat Kimito dan Karen harus bersembunyi di dalam lemari. Namun ya, persembunyian mereka tidaklah berlangsung dengan lama ya cuy ya, karena tiba-tiba ya, karena mereka berdua terlalu banyak bergerak ya di dalam lemari, pada akhirnya mereka berdua pun terpergoklah oleh harem-harem Kimito. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan kegiatan klub rakyat jelata Kimito yang berjalan seperti biasanya. Hingga tiba-tiba はい。失礼します。しました？宝子様と正臣様がいらっしゃいました。お母様とお兄様が？ iya, kita diperlihatkan Reiko yang dipanggil oleh kakak laki-laki serta ibunya, dan begitupun dengan Kimito yang harus segera mungkin menghadap kepala sekolah. Setibanya di ruangan kepala sekolah, kini kita diperlihatkan Kimito yang diospek secara habis-habisan oleh kakak Reiko serta ibu Reiko yang kurang setuju akan program rakyat jelata ini. Apalagi kakak laki-laki dari Reiko yang terlihat begitu menyayangi Reiko dan tidak ingin jika adik perempuan satu-satunya yang ia miliki tiba-tiba saja berpacaran dengan Kimito. Tapi ya, semua kecemasan mereka semua berhasil dihilangkan ketika pihak sekolah menjelaskan kepada keluarga Reiko bahwa sebenarnya Kimito ini merupakan seorang pria penyuka bola-bola mercon. Baba Boy. ですよね。お兄さん
いい体してますね。 Sedangkan tujuan dipanggilnya Reiko oleh keluarganya tersebut adalah karena Reiko akan dijodohkan dengan keluarga bangsawan lain yang tentu perjodohan ini merupakan sebuah tradisi dari keluarga Reiko itu sendiri. Kimito yang mengetahui salah satu harem unggulannya ini akan dijodohkan tentu merasa kaget luar biasa dong ya. Tapi untuk saat ini Kimito tidak bisa banyak melakukan tindakan dan belum mau mencampuri tradisi yang sudah ada sejak lama di keluarga Reiko tersebut. Terlebih ekspresi Reiko yang tidak bisa menolak dan hanya bisa pasrah begitu saja ya bro mengenai keputusan ibunya tersebut. Kimito yang mengetahui hal ini pun hanya bisa curhat kepada haremnya yang lain mengenai perjodohan yang akan dilakukan oleh Reiko. Aika yang tidak terima jika Reiko akan dijodohkan begitu saja mencoba menelpon Reiko guna mengkonfirmasi apakah Reiko ini ingin dijodohkan dengan pria yang tidak dikenal atau tidak. Sebab sepengetahuan Aika kan Reiko ini sangat tergila-gila ya kepada Kimito. Reiko yang mendengar Aika begitu menentangnya seketika langsung meneteskan air mata. Yang sebenarnya Reiko pun tidak inginnya dijodohkan dengan pria yang tidak ia cintai, tapi ya bagaimanapun juga Reiko tidak bisa berbuat apa-apa karena ini merupakan sebuah tradisi keluarga yang sudah dilakukan secara turun-menurun oleh keluarganya. Aika yang mengetahui Reiko tidak berkeinginan untuk melakukan perjodohan ini pun berjanji kepada Reiko bahwa ia dan yang lainnya akan mencoba untuk menggagalkan perjodohan Reiko bagaimanapun caranya. Ya meskipun Aika berkata seperti itu, sebenarnya Aika dan yang lainnya juga bingung ya bagaimana cara mereka semua membatalkan pertunangan dari Reiko. Hingga kebingungan mereka ini terpecahkan ketika tiba-tiba saja kakak Reiko meng-email kepada Hakuwa bahwa dirinya pun menentang perjodohan adiknya tersebut. Dan ia berjanji akan membantu serta mengantarkan mereka ke rumahnya demi membatalkan pertunangan dari adiknya Reiko. Singkat cerita, malam hari pun tiba setelah Kimito dan teman-temannya mengendap-endap keluar dari sekolah dan berhasil dijemput oleh kakak Reiko. Pada akhirnya mereka semua pun tiba di rumah Reiko yang kini tengah dijaga ketat oleh pasukan lengkap. Tapi ya demi menyelamatkan temannya yang saat ini tengah kesusahan, tanpa ragu dan gentar sedikit pun Kimito dan rekan-rekannya langsung menghadang setiap pasukan serta rintangan yang ada di rumah Reiko tersebut. Setelah Kimito dan rekan-rekannya susah payah melewati berbagai macam rintangan dan pasukan yang tidak masuk akal banyaknya di rumah Reiko, pada akhirnya Kimito pun berhasil bertemu dengan keluarga besar Reiko serta calon suaminya itu. Di sini Kimito secara jantan menentang acara perjodohan Reiko karena bagaimanapun juga Reiko sangat tidak ingin jika dirinya dijodohkan dengan orang lain dan Reiko sebagai wanita berhak memilih calon pasangannya sendiri. Wah, Reiko yang melihat begitu perkasa dan gagahnya Kimito, pada akhirnya Reiko pun memutuskan untuk menolak acara perjodohan ini meskipun resikonya ia akan diusir dari rumah, putus sekolah, tidak memiliki dan hanya akan menjadi cabe-cabean saja di luar sana. Tapi lagi-lagi dengan gagah perkasanya Kimito menegaskan kepada orang tua Reiko jika Reiko diusir dari rumahnya, maka Kimito akan secara senang menampung Reiko di rumah sederhananya tersebut. Mengenai izin orang tua, pasti akan Kimito urus supaya Reiko itu bisa tinggal di rumahnya tersebut lah. Dan Kimito berjanji akan berjuang membahagiakan Reiko mulai dari sekarang dan selamanya. 頑張って玲子が幸せになるようにするから。ふつつか者ですが末永くお願いいたします。 And ya, setelah melihat betapa gagah perkasanya Kimito, pada akhirnya perjodohan Reiko pun dibatalkan dan ibu Reiko juga pada akhirnya mempercayakan Reiko anaknya kepada Kimito. Sebenarnya ucapan yang Kimito lakukan tadi itu merupakan sebuah ucapan untuk pria yang akan melamar wanita ya para penonton. Ya meskipun Kimito tidak memiliki maksud demikian, akan tetapi jika omongan Kimito tadi hanya untuk membuat acara perjodohan Reiko batal tanpa ada maksud meminang putrinya, maka ibu Reiko tidak hanya akan menghancurkan rudal balistik milik Kimito saja, tapi sekalian dengan bola-bola mercon milik Kimito pun auto digorengkan. Namun ya beruntungnya setelah Kimito ini memohon-mohon ampun dan bersujud-sujud, pada akhirnya keluarga Reiko pun dapat mengerti akan kondisi Kimito. And ya, setelah semua masalah berhasil diselesaikan dengan damai, maka anime Somin Senpai season 1 pun berakhir sampai sini. 私が起こしたわけではありませんわ。あんたはだってヒラの部員としてしょ。私がいないと誰も仕切る方がいないのですわね。違うわよ。